Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan kita boleh ada hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita melangkah menjalani hari ini, mari kita bersama-sama kita mengawali hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka ayat emas kita terdapat di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tukubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kembali kita akan belajar 3 langkah untuk terlepas dari masalah. Sekarang kita masuk yang pertama, langkah pertama untuk supaya kita terlepas dari masalah, yaitu apa yang kita ambil. Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Keadaan susah yang kita alami tidak boleh membuat kita menjauh atau mundur dari Tuhan. Jika perlu, saudara, kita harus lebih aktif lagi mencari wajah Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu pun akan jauh dari kehidupan kita. Kita akan menjadi rentang terhadap masalah dan bahaya yang sedang menghadang kehidupan kita. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi seorang diri. Tetapi saudara, jika kita tetap berada dalam naungan perlindungan Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu memberikan kita perlindungan buat kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Sama seperti kisah Ayub, yaitu apa? Mengalami pencobaan yang begitu berat, tetapi Ayub tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi, saudara, Tuhan pun memulihkan kehidupan Ayub. Bahkan tidak memulihkan, tapi memberkatinya berlipat kali ganda. Mari saudara, inilah langkah pertama. Tetaplah dekat kepada Tuhan. Dan mari kita berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Maka saudara percayalah, kita akan melihat tangan Tuhan yang akan menolong kita, melepaskan kita dari segala jerat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 25 situ katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita buka lagi 1 Timotius 4 ayat 9 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah langkah pertama supaya kita terlepas dari masalah kita, yaitu kita mendekat kepada Tuhan, alias jangan menjauh dari Tuhan. Langkah yang kedua, yaitu apa? Melangkahlah dengan iman. Tuhan akan mencurahkan hikmat-Nya bagi kita jika kita semakin dekat dengan Tuhan.
Tuhan akan memberikan kita jalan keluar buat kehidupan kita. Melalui apa? Hikmat Tuhan, kita akan dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan, masalah yang sedang kita hadapi. Jangan kita takut untuk melangkah, berbuat sesuatu, dan mengambil tindakan jika Tuhan sudah membukakan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan itu akan menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan itu menyertai langkah yang sedang kita ambil. Ketika bangsa Israel melangkah dengan iman untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mujizat pun terjadi, saudara. Sungai langsung terbelah menjadi dua dan menjadi kering. Mujizat terjadi, saudara, itu ketika kita melangkah dengan iman. Tanpa langkah iman, saudara, maka tidak akan ada mujizat dan pintu yang terbuka buat kehidupan kita. Mari, jangan kita takut, jangan kita khawatir, karena Tuhan itu senantiasa selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Inilah langkah yang kedua supaya kita terhindar dari masalah, yaitu melangkahlah dengan iman. Amin, saudara. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir, yaitu nikmatilah kehidupan yang sedang kita jalani. Rasul Paulus, saudara, mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, waktu kelebihan ataupun kekurangan, tetapi Paulus tetap menikmati seluruh kehidupannya. Kita lihat Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Apapun yang sedang kita alami saat ini, saudara, tetaplah berusaha untuk kita menikmatinya. Tetaplah kita selalu naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin, saudara, kita berpikir bahwa masalah kita adalah masalah yang paling berat yang pernah ada di muka bumi ini. Tetapi, saudara, percayalah, jika kita lebih peka lagi untuk melihat ke sekeliling kita, masih lebih banyak orang yang memiliki kesusahan yang jauh lebih berat dari yang sedang kita alami saat ini. Dan Tuhan itu tetap memberikan kita kekuatan bagi kita untuk melaluinya, saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan, firman Tuhan katakan, pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Kita masih mampu untuk menghadapinya, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Cerita kehidupan kita itu tidak akan pernah berhenti sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Cerita demi cerita, masalah demi masalah, suka maupun duka silih berganti berdatangan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi jika kita dapat menikmatinya
dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara, kita akan semakin hari akan semakin disempurnakan. Dan cerita kehidupan ini akan menjadi bacaan terbuka bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan akan menjadi berkat dan teladan bagi mereka semua. Mari tetaplah kita berada dalam hadirat Tuhan. Tetaplah kita menikmati hikmat-Nya. Dan melangkahlah kita dengan iman. Serta apa? Nikmati apa yang ada pada kita. Dan mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Janganlah kita meragukan kebesaran, kekuasaan Tuhan. Mari saudara, tetaplah kita berharap dan mari kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Kita buka ayat terakhir Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat terakhir Mazmur 37 ayat 23-24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Hari ini Bapa, kami boleh ada semua karena berkat Tuhan. Dan kembali firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami melangkah dengan iman, semakin dekat dengan Tuhan, dan selalu mengucap syukur dan menikmati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami percaya saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, mujizat pun akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan, keluarga kami, terlebih kehidupan rohani kami Bapa, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.